Halo sobat, kembali lagi bersama kita di Magenta Health. Selama COVID-19 berlangsung, sempat terdengar desas-desus bahwa penyakit menular ini akan mereda ketika cuaca sudah mulai hangat, alias memasuki musim panas. Kabar ini merujuk pada penularan penyakit SARS pada 2003 yang menurun saat cuaca hangat. Benarkah sobat, musim panas menjadi salah satu faktor COVID-19 berangsur hilang? Dan inilah ulasan mengenai faktor agar penyebaran COVID-19 turun hingga benar-benar hilang versi dari Magenta Health. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Lingkungan menurunkan kasus COVID-19. Pada saat musim dingin berlangsung, udara akan jauh lebih dingin dan tingkat kelembapan pun menurun drastis. Jika berkaca dari kasus influenza, beberapa penelitian menunjukkan bahwa virus flu lebih senang pada tempat dengan tingkat kelembapan yang rendah, alias kering. Sejumlah penelitian tersebut ternyata memberi harapan pada sebagian orang dan menyangka infeksi SARS-CoV-2 akan hilang ketika cuaca lebih hangat. Padahal cara kerjanya tidak seperti itu. Walaupun demikian, penelitian dari Cold Spring Laboratory menjelaskan penyebaran virus yang berkelanjutan dan pertumbuhan kasus yang cepat terjadi di mana saja. Mulai dari provinsi Tiongkok yang terkenal dingin dan kering seperti Jilin hingga negara tropis seperti Singapura. Selain itu sobat, para ahli berpendapat bahwa cuaca saja sepertinya ada peningkatan suhu dan kelembapan saat musim semi dan panas. Tidak bisa dijadikan patokan ya. Ada banyak faktor lain yang dapat membuat penularan COVID-19 menurun dan hilang, seperti intervensi pemerintah. Oleh karena itu, maka diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengatasi efek kelembapan dan suhu udara pada penyebaran COVID-19. Perilaku manusia. Perilaku manusia menjadi kunci dari penyebaran virus SARS-CoV-2 dan bagaimana sobat membantu mengurangi penularannya. Cara terbaik untuk melindungi diri dan orang terkasih adalah rutin cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Kebiasaan ini perlu dilakukan sebelum dan sesudah makan, lalu setelah menyentuh permukaan barang yang sering disentuh oleh orang-orang seperti gagang pintu. Selain itu ada beberapa strategi lain yang menyangkut perilaku manusia untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Social distancing membatasi kontak fisik dengan lebih sering berada di rumah. Hindari terlalu sering menyentuh wajah, mengganti jabat tangan dengan membenturkan siku, kaki, atau membungkuk. Tidak berpergian ke luar negeri terutama negara yang terinfeksi kecuali mendesak. Sistem kekebalan tubuh. Sudah bukan rahasia umum ya sobat bahwa paparan sinar matahari merupakan salah satu sumber vitamin D yang paling baik dan mengurangi resiko infeksi pernapasan. Maka itu ketika musim dingin yang jarang memunculkan matahari ternyata berpengaruh besar terhadap tubuh kita loh. Oleh karena itu memenuhi kebutuhan nutrisi dan vitamin pun penting agar tubuh tidak terkena COVID-19 dan berpotensi menyebarkan ke orang lain ya. We can sit together.
kurangnya host yang beresiko. Setiap satu kasus yang dapat menularkan virus lebih dari satu kasus. Setelah kasus pertama berhasil ditangani, mungkin tingkat penyebaran akan berkurang karena frekuensi kontak tidak terjadi. Akan tetapi sobat, ada beberapa faktor yang membuat COVID-19 tidak hilang sepenuhnya, yaitu orang terinfeksi dan yang tidak terdeteksi. Hal ini dapat terjadi dari waktu ke waktu tanpa adanya pengaruh iklim dan cuaca. Maka itu social distancing diberlakukan untuk melihat apakah orang yang tidak ada hubungannya dengan pasien pertama dapat menunjukkan gejala terkait COVID-19. Dengan begitu akan lebih mudah ya untuk melacak orang-orang yang melakukan kontak dengan pasien yang tidak sadar dirinya terinfeksi. Dan itulah tadi ulasan mengenai faktor agar penyebaran COVID-19 turun hingga benar-benar hilang. Bagaimana sobat? Siap lebih berhati-hati sekarang? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun Magenta Health ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.